warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Khoirul Nisa Nurafifah. Saya dari Prodi S1 Pendidikan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mengenai alat ukur mekanik presisi. Pengen tahu bagaimana videonya? Yuk simak videonya. Baik kawan-kawan semua, setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis alat ukur mekanik presisi, salah satunya jangka sorong, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai vernier caliper atau jangka sorong. Jadi, jangka sorong ini sendiri merupakan suatu alat mekanik presisi yang dapat digunakan untuk mengukur benda kerja bagian dalam atau luar, serta benda bertingkat atau kedalaman benda kerja. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, yang harus kita lakukan adalah mengenai bagian-bagiannya. Yang pertama adalah rahang luar. Rahang luar berfungsi untuk mengukur sisi luar benda kerja, diameter luar benda kerja, dan ketebalan benda kerja. Selanjutnya adalah rahang dalam, berfungsi untuk mengukur sisi dalam benda kerja, diameter dalam benda kerja, serta hasil celah pada bagian benda kerja. Dipper berfungsi untuk mengukur kedalaman, ketinggian, dan ketebalan luar benda kerja. Selanjutnya adalah slider yang berfungsi untuk mengatur pembukaan rahang sesuai objek yang akan diukur. Selanjutnya adalah pengunci. Pengunci berfungsi untuk mengunci slider agar pengukurannya didapat tidak bergerak atau bergeser ketika dilakukan pembacaan. Skala utama. Garis-garis pada skala utama menunjukkan nilai utama hasil pengukuran. Ada dua jenis nilai satuan yang digunakan dalam jangka sorong, yaitu satuan milimeter yang terletak di bagian bawah dan satuan inci yang terletak di bagian atas. Skala Nonius. Garis-garis pada skala Nonius menunjukkan nilai desimal dari nilai utama hasil pengukuran. Terdapat dua jenis satuan yang digunakan dalam jangka sorong, yaitu satuan milimeter yang terletak di bagian bawah dan satuan inci yang terletak di bagian atas. Baik, saya akan mempraktekkan cara pengukuran diameter dalam benda kerja. Contoh benda kerja yang diukur adalah pusing. Gunakan rahang dalam dan longgarkan pengunci agar slider dapat digeser. Kemudian posisikan rahang dalam pada diameter dalam objek yang diukur, dan ada yang perlu diingat dan diperhatikan bahwa merenggangkan slider tidak boleh terlalu keras karena akan merusak rahang dalam vernier caliper, serta pastikan rahang dalam menempel dengan baik pada permukaan objek pengukuran. Apabila posisi sudah pas, kencangkan pengunci dan lepas benda ukur dari vernier caliper. Berikut cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama, kita akan membaca skala utamanya,
Lalu perhatikan skala utama pada vernier caliper. Skala ini menggunakan satuan milimeter yang artinya setiap garis bernilai 1 mm. Kemudian perhatikan garis angka 0 skala nonius. Nilai pertama yang dibaca adalah nilai skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Dimulai dari angka 0 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, dan seterusnya. Jadi nilai skala utamanya adalah 10 mm. Yang kedua adalah membaca nilai skala nonius. Sebelumnya, perhatikan tabel isian yang digunakan alat ukur vernier caliper. Ketelitian yang digunakan adalah 0,02 mm, yang artinya setiap garis skala nonius adalah 0,02 mm. Yang didapat dari 1 mm skala utama terdiri dari 50 garis skala nonius, artinya 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Perhatikan cara pembacaan berikut. Dimulai dari 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 0,1, 0,12, 0,14, dan seterusnya hingga 1 mm. Carilah garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama. Coba baca nilai pada garis tersebut dan ingat, skala yang digunakan adalah 0,02 mm. Dimulai dari 0,02, 0,04, 0,06, 0,08 sehingga nilai yang didapat adalah 0,1 mm. Maka hasilnya akhir dari objek yang diukur adalah hasil skala utama ditambah hasil skala nonius, yaitu 10 mm ditambah 0,1 mm sama dengan 10,1 mm. Berikut saya akan melakukan praktik pengukuran diameter luar. Untuk mengukur diameter luar, gunakanlah bagian rahang luar. Longgarkan pengunci agar slider dapat digeser dan pastikan rahang luar menempel pada objek dengan baik. Berikut adalah letak objek yang salah. Dan berikut adalah meletakkan objek yang benar. Bila posisi sudah tepat, kencangkan pengunci dan lepas benda ukur dari vernier caliper. Berikut adalah cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama adalah membaca skala utama. Perhatikan garis angka 0 skala nonius. Nilai pertama yang dibaca adalah nilai skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Mulai dari angka 0 mm, 5 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm, 14 mm. Jadi nilai skala utama adalah 14 mm. Yang kedua adalah membaca nilai skala nonius. Carilah garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama. Coba baca nilai pada garis tersebut dan ingat, skala yang digunakan adalah 0,02 mm. Sehingga nilai yang didapat adalah 0,5 mm, 0,6 mm, 0,7 mm, 0,8 mm, 0,9 mm. Maka hasilnya adalah 0,9 mm. Sehingga nilai akhir dari objek yang diukur adalah hasil skala utama ditambah dengan hasil skala nonius. 14 mm ditambah 0,9 mm hasilnya
adalah 14,9 mm. Selanjutnya, saya akan melakukan praktik pengukuran tinggi benda. Untuk mengukur tinggi benda digunakan bagian dip bar. Letakkan benda kerja pada permukaan bidang datar, lalu longgarkan pengunci agar slider dapat digeser. Posisikan dip bar pada bagian dalam benda ukur hingga menyentuh permukaan bidang datar, dan apabila posisi sudah tepat, kencangkan pengunci dan lepas vernier caliper dari benda ukur. Berikut adalah cara membaca hasil pengukurannya. Yang pertama adalah menentukan nilai skala utama. Perhatikan garis angka 0 skala nonius. Nilai pertama yang dibaca adalah nilai skala utama sebelum angka 0 skala nonius. Dimulai dari 10 mm, 15 mm, 16 mm, 17 mm, 18 mm, 19 mm. Jadi nilai skala utama adalah 19 mm. Yang kedua adalah menentukan nilai skala nonius. Cari garis yang sejajar antara skala nonius dan skala utama. Coba baca nilai pada garis berikut. Adapun tips untuk mempermudah membaca skala nonius. Perhatikan garis 0 skala nonius. Garis tersebut terletak di antara angka 19 dan 20 skala utama. Coba lihat ilustrasi berikut. Letak garis dengan skala nonius pada pengukuran ini lebih mendekati angka 0 sebagai batas kanan skala utama. Sebut saja kondisi ini kondisi A. Kondisi seperti ini menunjukkan garis sejajar antara skala nonius dan skala utama akan terletak di antara 5–10 dan akan bernilai lebih dari 0,5 mm. Begitu juga sebaliknya. Untuk kondisi B, lebih mendekati 19 sebagai batas kiri skala utama. Maka garis sejajar skala nonius dan skala utama nantinya akan terletak antara 0–5 dan akan bernilai kurang dari 0,5 mm. Garis yang sejajar terletak di antara nilai 0,9, 0,92, dan 0,94 mm. Sehingga nilai yang didapat adalah 0,94 mm. Hal tersebut sesuai dengan kondisi A pada tips sebelumnya. Maka hasil akhir dari objek yang diukur adalah hasil skala utama ditambah hasil skala nonius, yaitu 19 mm ditambah 0,94 mm sama dengan 19,94 mm. Nah, itu tadi penjelasan dan cara pengukuran menggunakan alat mekanik presisi yaitu jangka sorong. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa. Sekian video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.